A. Balsamum peruvianum. Nama lain, balsam Peru. Tanaman asal, Myroxylon pereirae, Roy. Keluarga, Papilionaceae. Zata berhaisat utama, persyaratan kadar 50–60% sinamein, campuran benzil benzoat dan bensil sinamat, 20–30% damar. Asam benzoat, asam sinamat, vanilin dan peruvinol nerolida. Kegunaan, skabisidia, obat luka, anti hemoroida dan antitusif. Pemberian, cairan kental tidak lengket, bebas dari serat, warna coklat tua, lapisan tipis transparan berwarna coklat kemerahan, bau khas, enak, rasa pahit dan getir. Bau aromatik khas menyerupai vanilin. Bagian yang digunakan, eksudat kental yang diperoleh dari batang yang telah dihanguskan dan dilukai. Sediaan, 1. Unguentum Peru. 2. Balsam papilare. 3. Herosin. Tanda merek terdaftar, bedak waktu dan cara panen, mulai umur 5 tahun sampai 30 tahun atau lebih dapat diambil balsemnya pada permulaan bulan November, Desember. Batang dipukul tanpa mengelupaskan kulitnya pada sekelilingnya dengan meninggalkan sisa-sisa yang utuh. Kulit yang dipukul-pukul itu akan merebut kembali atau digoreskan irisannya. Setelah 5–6 hari, kulit yang rusak itu dibakar dan seminggu kemudian kulit itu pun lepaslah, dikelupas. 1. Dari kayunya keluar cairan ditampung dengan secarik kain yang ditutupkan peda luka. Jika kain sudah penuh dengan balsam lalu dicelupkan ke dalam air mendidih, balsam yang lebih berat akan mengendap dan dipisahkan. 2. Aliran balsam yang kedua timbul 7–10 hari kemudian, ini dikumpulkan seperti di atas. 3. Setelah itu luka diserut dan keluarlah aliran balsam yang ketiga. Kulit yang rusak itu akan pulih dalam jangka waktu 2 tahun, setelah itu dapat diperlakukan seperti semula. Ketiga macam balsam yang keluar itu berturut-turut disebut Tagauzonte. Balsamo de trapo, balsamo de contarifique. Penyimpanan, dalam wadah tertutup baik. B. Benzoinum. Nama lain, kemenyan Sumatera, benzo. Tanaman asal, Styrax benzoindrian, Styrax parallelonerus Perkins. Keluarga, Styracaceae. Zat berkhasiat, isi lubanol benzoat, coniferil benzoat, L-benzoresorcinomel, sumaresinol, vanilin, stirol, benzaldehida, benzil sinamat, dan fenilpropil sinamat. Penggunaan: bahan pengawet obat batuk untuk mencegah tengik dan tinktur antiseptika. Pemberian, masa keras, rapuh. Tersusun atas butiran agak putih yang terbenam dalam masa bening berwarna coklat keabuan hingga coklat kemerahan, bau khas enak, dan rasa agak getir. Bagian yang digunakan: damar balsamik yang diperoleh dari penorehan batang. Cara panen, kemenyan ini keluar karena patologis, pada tanaman sendiri tiada saluran damar. Setelah pohon mencapai umur 6 tahun dibuat luka dekat asal cabang yang terendah. Cairan yang pertama keluar adalah yang terbersih menghasilkan kemenyan yang paling putih, dan bau yang paling enak. Pembuatan luka dapat diulangi setiap tahun. Penyimpanan, dalam wadah tertutup baik. C. Chrysarobinum. Nama lain, Chrysarobin. Chrysarobin. Tanaman asal, Andira araroba, Aguair. Keluarga, Papilionaceae. Isi, persyaratan kadar, 70% chrysarobin, yaitu hasil reduksi asam krisofanat, metildioksiantrakinon. Penggunaan, obat psoriasis, trikofitosis. Pemberian, serbuk hablur renik ringan, warna kuning atau coklat kekuningan. Tidak berbau dan tidak berasa. Bagian yang digunakan, campuran zat yang diperoleh dari penyaringan araroba yang terdapat dalam rongga batang. Tepung araroba disebut juga tepung goa. Sediaan: Chrysarobini unguentum, Form
Nas. Penyimpanan, dalam wadah tertutup baik. D. Gummi acaciae. Nama lain, gom Arab, gom akasia, acacia, gummi mimosae. Tanaman asal, spesies Acacia antara lain Acacia Senegal, Wil. Keluarga, Papilionaceae. Zat berkhasiat, isi, arabin, yaitu garam kalium, kalsium, dan magnesium dari asam arabinat, yang tersusun atas arabinosa, rhamnosa, galaktosa, dan asam aldobionat, enzim dari tipe oksidase. Cara panen. Gom Arab keluar sendiri dari retakan-retakan kulit batang mengeras di udara. Tanaman yang telah berumur 6 tahun danang kulit gomnya. Untuk memperbanyak produksi kadang-kadang kulit batang diiris-iris, dibuat luka. Jenis-jenis gom Arab atau gom Kordofan, mutunya terbaik, dikumpulkan di Kordofan, Provinsi Sudan. Terdapat dua kualitas yaitu, bleached gum berupa butir-butir bulat telur atau potongan bersudut-sudut, putih atau agak kuning luarnya retak-retak. Natural gum yang lebih tembus cahaya dan retak-retaknya tidak sedemikian banyak, warna lebih kuning atau berwarna merah jambu, gom Senegal, gom Afrika Barat, berasal dari Senegal. Daya rekatnya bagus, maka banyak dipakai dalam industri. Umumnya berupa butir-butir jorong atau bulat dan utuh, atau berupa potongan-potongan bentuk bumbung yang lurus atau terpilin. Jenis yang terbaik berwarna agak putih, tidak berwarna, tetapi umumnya tampak kekuningan, kemerahan atau merah coklat. Gom Arab bebas enzim, Gummi arabici desenzimatum yang dibuat dari satu bagian gom Arab dicampur dengan 1,5 bagian air. Campuran dipanaskan dalam aliran uap air selama 1 jam atau dalam uap air bersuhu 107 derajat Celcius selama 30 menit. Campuran diratakan sebagai lapisan-lapisan tipis pada lempeng kaca, kemudian dikeringkan. Penyimpanan, dalam wadah tertutup baik. Keterangan, 5 abad sebelum Masehi, oleh Herodotus sudah ditulis tentang pemakaian gom Arab oleh orang Mesir purba untuk dipakai sebagai perekat. Hippocrates pada tulisan-tulisannya antara 450 sampai 350 sebelum Masehi menyebabkan penggunaan gom Arab sebagai bahan obat. Opium. Nama lain, opium mentah, candu, Thebaicum, meconium. Tanaman asal, Papaver somniferum, L. Keluarga, Papaveraceae. Zat berkhasiat utama, isi, alkaloida morfina, narkotina, kodeina. Tebain papaverina dan narseina. Alkaloida ini terikat pada asam sulfat, asam laktat dan asam mekonat. Persyaratan kadar morfina tidak kurang dari 10,0%, dihitung sebagai morfin anhidrat. Penggunaan antitussiva, sudoritika, narkotikum. Pemberian massa padat, coklat, bau khas kuat. Rasa khas sangat pahit. Bagian yang digunakan, getah kering yang diperoleh dengan penorehan buah tua belum masak. Cara panen, beberapa hari setelah daun mahkota gugur, dan buah menjadi tua. Pada buah ditorehkan garis-garis mendatar, tegak lurus atau berpilin seperti kumparan. Getah yang keluar dibiarkan mengering selama 24 jam, kemudian dikupas dengan pisau tumpul. Umumnya sebagian epidermis buah ikut terkupas dan merupakan 6-10% opiumnya. Buah candu hanya menghasilkan getah 1 kali. Pada tempat yang amat panas iklimnya penorehan dapat diulangi 2-3 kali jika udara panas dan kering, getah yang terkumpul sedikit dan kental. Jika udara lembab, hasilnya lebih banyak tetapi kadar airnya juga lebih tinggi. Jenis-jenis opium Turki disebut juga opium Smyrna, opium Asia Kecil atau opium Konstantinopel. Luarnya keras, sebelah dalam lunak, plastis. Coklat kemerahan. Untuk mencegah melengketnya satu sama lain,
sebelah luar ditempeli sisa-sisa daun candu dari tanaman rumex. Bau sangat khas dan pahit. Opium Macedonia, Opium Saloniki, berasal dari bibrida antara Papaver somniferum var album dan jenis yang abu-abu ungu. Kadar morfina tinggi, 13–17%, kodeina 0,464%, narseina 0,025%. Opium Iran, Opium Persia, getah opium yang terkumpul dicampur dengan gom sampai sama rata, dipotong bentuk batu bata, dijemur. Dibungkus kertas merah, jarang kertas putih, dan diikat dengan tali merah atau kuning. Kadar air lebih kecil dari opium Turki, bau apek rasa sangat pahit. Opium India, kadar morfina rendah. Kadar narseina lebih tinggi dari kadar morfina, warna coklat tua atau kehitaman jika masih menyerupai pasta. Opium Tiongkok, berupa bulat pipih, dibungkus kertas putih. Opium Mesir. Mutu rendah yang terbaik hanya berisi 6–7% morfina, sering dipalsu dengan pasir, abu, biji-biji tanaman, sari buah candu, gom Arab, tragakan, jadam, potongan-potongan besi sediaan. Opi extractum, F. Opli pulvis, Fi, untuk dibuat bismuthi opi pulveres, Fn. Opi pulvis compositus, pulvis doveri, F1, untuk dibuat aceti acetil salisilici camporae opi kompresi, Fn. Aceti acetil salisilici opi pulveres Lil3, Fn. Opi tintura, Fi, dibuat untuk benzoici opi tintura, Fn. Tintura opi crocata, Fi, opi tintura aromatika, Fd. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, dalam lemari yang terkunci karena obat narkotik. Keterangan, opium dianggap bermutu rendah jika warna kehitam-hitaman, rasa manis, kurang pahit dan agak memualkan. Konsistensi lunak seperti lemak jika dipotong, halus atau berisi benda asing, tidak memberi warna coklat tua pada ludah. Tidak membentuk cairan kental dengan air. Tidak meninggalkan bekas yang sama rata gelap setelah digoreskan pada kertas. F. Papainum, nama lain, papaina. Tanaman asal, Carica papaya. L. Keluarga, Caricaceae. Zat berkhasiat utama, isi, enzima proteolitik. Penggunaan, membantu pencernaan protein. Dan diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet, eliksir. Pemerian putih atau putih kelabu, bau khas, rasa lemah mirip pepsin, sangat mudah terurai. Bagian yang digunakan: getah buah mentah, hijau dan getah daun. Cara panen: dibuat pengendapan getah segar dengan etanol 95%, kemudian dilarutkan dalam air dan diendapkan kembali dengan penambahan etanol 95% dan dikeringkan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. G. Tragacantha, nama lain, tragakan. Tanaman asal, Astragalus gumifer. Keluarga, Papilionaceae. Zat berkhasiat utama, persyaratan kadar, zat lendir yang pada hidrolisa menghasilkan arabinosa, metil pentosa, galaktosa dan asam galturonat. Amilum 3% dan abu yang mengandung kalium, kalsium, magnesi, asam fosfate. Bagian yang tidak larut dalam air disebut basen. Penggunaan, suspending agent, emulgator, perekat pil dan trohisi, juga una pelicin alat-alat kedokteran tertentu. Bagian yang digunakan, eksudat gom kering diperoleh dengan menoreh batang. Sediaan: pulvis gummosus, foi, penyimpanan, dalam wadah tertutup baik.